Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Baik, langsung saja kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawahi Mutawalli Jeruaru dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan makalah kami dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul nilai-nilai anti korupsi yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Muhammad Ali Syahbana MA dan disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 5 dengan saudara Muhammad Iswandi dan saudari Nurul Anita Yanti. Baik, langsung saja saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu A. Pengertian korupsi. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari faktor diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan faktor penyebab korupsi. Nilai-nilai anti korupsi juga meliputi kedisiplinan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Harus dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal sehingga korupsi tidak terjadi. Sementara itu, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi, selain harus memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Selanjutnya yang ke B yaitu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau di luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamama bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif, masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi juga dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh penjabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya dalam dunia materi atau kekayaan yang tidak bisa mampu ditahannya. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Pangan lain ditemukan oleh ANPI yang mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aspek perilaku individu. Yang kedua, aspek organisasi. Dan yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Ise Wahyudi memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya seorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya
yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang juat menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Dan yang keempat, tidak mau bekerja atau malas. Tidak jauh berbeda pendapat yang di atas. Eri Riana Hardipekas menyebutkan tingginya kasus korupsi di negara ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dan Membasmi Korupsi yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama, faktor politik, yang kedua, faktor hukum, yang ketiga, faktor ekonomi dan birokrasi, serta yang terakhir yaitu faktor transnasionalisme. Itulah tadi penyampaian materi dari saya sendiri. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata yang salah dari saya, semoga dimaafkan. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Anidayanti. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa ya. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saya. C. Nilai-nilai anti korupsi. Adapun di sini kami merangkum ada 8 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah bentuk seseorang tidak berbohong dan tidak curang. Apabila seseorang tidak mempunyai sifat jujur, maka mereka tidak akan dapat dipercaya dalam segala. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian di sini tidak acuh terhadap seseorang atau sesuatu, peduli terhadap sesama. Contohnya seperti apabila tetangga kita mendapatkan masalah, kita membantu lalu memberikan sedikit apa yang kita punya. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri di sini bisa diartikan tidak bergantung kepada orang lain. Artinya berdiri di atas kaki sendiri. Yang di sini di anti korupsi bisa kita jelaskan bahwa apabila ada teman kita atau siapapun teman kita dekat yang mengajak kita untuk melakukan hal curang, kita tidak mudah untuk mengikuti karena kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikan diri sendiri. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin artinya mengikuti aturan yang memang adalah tanggung jawabnya. Disiplin juga bisa diartikan sebagai tidak melakukan hal dengan semena-mena. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab ialah perilaku manusia yang bertingkah laku baik maupun buruk, yang disengaja maupun tidak. Seseorang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, maka mereka akan sulit untuk mengerti bahwa perbuatan baik mereka atau buruk mereka yang sengaja maupun tidak disengaja bukanlah tanggung jawab mereka. Yang keenam adalah adil. Adil di sini kita tidak memihak kepada salah satu, melainkan sama-sama. Artinya seorang pemimpin yang memimpin haruslah bersifat adil, karena apabila pemimpin tidak adil, sesuatu atau apa yang mereka pimpin tidak akan berjalan lancar. Yang ketujuh adalah berani. Berani adalah memiliki hati yang mantap dan memiliki rasa percaya diri yang besar. Adapun berani di sini
berani melawan segala masalah dan berani melawan ketakutan. Yang kedelapan adalah peduli. Peduli di sini kita peduli terhadap sesama sehingga sedikit kemungkinan kecil untuk ada bentrokan dan masalah di dalam masyarakat. Yang adalah prinsip anti korupsi. Untuk mencegahnya terjadi faktor eksternal dan internal, maka setiap individu harus memiliki sikap anti korupsi sebagai berikut, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, bijaksana, dan kontrol kebijakan dalam satu organisasi, institusi, dan masyarakat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.